Ya saya ini hadir, Donat Embul ini hadir hanya untuk memberi apa ya, pelanggan saya yang kemungkinan ekonominya menengah ke bawah untuk bisa merasakan donat yang kualitasnya nggak jauh dari donat yang ada di mall. Di harga yang hanya sekitar 3 ribuan per pieces ini, tapi kita bisa hadirkan rasa almond yang abang mungkin belum tahu kalau harga almond ini sangat mahal sekali. Satu dusnya bisa sampai 1.600.000-an ini untuk harga almond ini aja. Tapi kita bisa hadirkan. Ya, jadi donat rakyat rasanya konglomerat. Perkenalkan, saya Fety Mardiani, saya sebagai owner Donat Embul Pontianak. Umur saya 29 tahun, domisili saat ini saya tinggal di Jalan Ujung Pandang 1. Bisnis ini awalnya nggak disangka-sangka dan nggak dikira-kira bisa sampai sejauh ini. Kita hanya iseng sih, istilahnya dulu iseng kan. Kebetulan juga mungkin dari iseng itu tadi, peminatnya juga banyak, dari customer-customer kita juga nyaranin untuk kita buat jual karena sebelumnya saya hanya pasarkan itu di keluarga. Ya, dari keluarga itu nyaranin buat dijual aja keluar. Nah, itu promosi lah saya lewat akun Facebook waktu itu di saat tahun 2016 itu. Dari Facebook itu kan lagi maraknya ya buat promosi dan simple, sebenarnya tinggal kita posting tanpa bayar ini tuh udah beres gitu ya. Dan dari situ alhamdulillah benar-benar luar biasa, pecah lah istilahnya. Dari postingan saya, satu kali posting itu saja udah sampai ribuan komentar, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi sampailah bisa bertahan di udah ke 7 tahun ini, masuk ke 2023 dia. Iya, nama Donat Embul itu sebenarnya tanpa direncanakan sih. Ya, awal mula itu tadi lah karena postingan pertama kami itu ya. Terus orderan yang meledak, ujung-ujungnya membuat yang si kemasan dan donat ini nggak muat nih ceritanya nih. Jadi boxnya itu kan kecil, donatnya agak besar nih kan, ngembul, mau ditutup tuh nggak bisa. Ujung-ujungnya pas di post kan, ya udahlah kasih nama Donat Embul karena ini ngembul terus nih kotaknya nih, nggak bisa di apa tutup. Akhirnya posting lah, tulis nama, dijual Donat Embul sekian dan akhirnya customer nih taunya oh ini Donat Embul, sampailah hari ini. Jadi Donat Embul ini diproduksi dimulai pagi hari ya, dari jam 6 kita mulai produksi, mulai jam 6 produksi sampai beres itu sekitar jam 9-an, bukan beres langsung sih, jam 9 itu sudah ada sebagian yang sudah selesai, dikirim ke kurir kita yang untuk di lokasi Pontianak ini ya, dikirim sama kurir kita di semua titik lokasi yang di Pontianak. Sebagian nanti dilanjutkan lagi agak siang karena kan berproses tuh, nggak bisa langsung jadi kan, nggak bisa langsung semuanya. Jadi setelah nanti ada kloter kedua lagi, dikirim lagi, sampailah beres nih kan. Jadi beresnya itu dari jam 6 pagi mulai produksi, kemungkinan sampai jam 1 itu udah beres, udah selesai. Nah, di drop setiap outlet, dijual, di display, dipasarkan sampailah jam 8 malam di outlet kami nih yang di Pontianak. Adapun sisa mungkin biasanya tidak dijual lagi untuk besok. Bisa jadi biasanya dibawa anak-anak pulang, dibalikin lagi ke rumah, tapi tidak untuk dijual lagi besoknya. Jadi fresh sekali, di hari yang sama dibuat, di hari yang sama juga dijual. Ya, keunggulan dari Donat Embul ini Bang, mungkin yang bisa buat dia bertahan sampai hari ini itu adalah Abang bisa lihat toppingan yang melimpah, nggak pelit. Dan kita pakai coklat ini, bahan-bahannya ini semuanya premium. Nah, karena kalau dari varian, kalau dari toppingan seperti glaze seperti ini, banyak sekali produk biasa ya di luar ya, yang mungkin dari rasa itu sangat jauh, karena mungkin dari harganya juga beda. Tapi kalau kita mempertahankan kualitas nih, dari harganya juga beda nih dari yang lain, makanya bisa dibilang bertahan sampai sekarang ya, karena mungkin pas customer kita tahu yang enak yang mana gitu kan. Kalau untuk jumlah bagian produksi nggak terlalu ramai sih Bang, emang nggak perlu banyak make, kita maksimal 5 orang aja per satu produksi. Dan untuk omset sih cukup lah, alhamdulillah.
Dia per outlet sih kita bisa jual kemungkinan sampai 500 hingga 600 pieces aja per hari. Iya. Memproduksi ya itu hanya 2 jenis. Yang ini bomboloni ini triple choco, 3 jenis deh, triple choco, bomboloni sama regular ini namanya nih. Nah, kalau untuk varian kita mungkin udah belasan sih, hampir dari 18 varian lah. Sepertinya 18 varian. Yang paling best seller itu vanilla keju. Itu kalau paling best seller sekali. Kalau di Pontianak, di luar kota juga vanilla keju, mungkin karena teksturnya itu toppingan yang melimpah itu yang buat orang jadi tertarik tuh yang di pojok. Vanilla almond juga di harga yang hanya sekitar 3 ribuan per pieces ini, tapi kita bisa hadirkan rasa almond yang abang mungkin belum tahu kalau harga almond ini sangat mahal sekali. Satu dusnya bisa sampai 1.600.000-an ini untuk harga almond ini aja. Tapi kita bisa hadirkan. Ya, jadi donat rakyat rasanya konglomerat. Iya, karena sebelumnya online, pemasarannya via online juga kan, akhirnya ke offline, dari mulut ke mulut juga, ya istilahnya nggak terlalu banyak berubah, malah ditambah. Yang sebelumnya online hanya sekedar posting, ini kita sudah harus punya strategi lain karena kita punya outlet nih di beberapa titik kan, termasuk juga outlet saya yang di luar kota juga itu, seperti Sintang, Sambas, dan Singkawang. Alhamdulillah udah 8 outlet. Yang di Pontianak ada 5, yang di luar kota ada 3. Iya, karena yang membangun itu sih sebenarnya dari media sosial sih Bang. Tanpa media sosial, Donat Embul ini bukan apa-apa. Benar. Dan ketika kalau kita promosi juga setiap di outlet manapun, kita gencarnya juga harus di media sosial. Karena untuk informasi kan, sekarang kan the power of medsos istilahnya. Tanpa medsos nih kita bingung nih mau ngapain. Karena kita mau targetin dijual pun, misal kita punya outlet, ngarepin lah istilahnya orang yang lewat juga, orang kadang apa sih gitu kan, jual apa sih, oh donat, ya udah gitu aja kan, nggak pengen tahu berapa harganya, nggak pengen tahu gimana rasanya. Tapi kalau di medsos kita promosikan, kita bisa tulis itu di situ apa ini apa ini berapa itu kan, ini rasanya gimana, mereka jadi penasaran. Makin kita pakai jasa endorsement lagi dengan mereka mereview produk kita, mereka makan produk kita, mendeskripsikan donatnya itu gimana rasanya, lembutnya atau gimana, buat orang makin penasaran dan datang terus. Kalau untuk harga, emang didengar, oh mahal nih, mereka mematok harga sekian juta untuk mereka sekali visit datang ke toko. Mungkin ada yang sampai di angka 2 jutaan, 1,5 sampai 2 jutaan untuk mendatangkan mereka ke outlet. Bahkan ada yang akun produk memang untuk mempromosikan makanan yang punya YouTube juga di Pontianak yang terbesar lah istilahnya, mungkin abang udah tau lah gitu ya, bisa matok harga sampai 4 juta ke atas untuk mendatangkan mereka visit. Cuman balik lagi, kita juga tidak berpatokan dari harga karena kita feedbacknya, karena feedbacknya ini berkepanjangan. Datangkan mereka sekali itu bukan hanya untuk promosi 1 hari, tapi berkelanjutan, bukan berkelanjutan kan, bahkan kita memakai dia terus gitu ya, tapi karena dia posting itu tadi di feed mereka, pasti otomatis yang nonton itu kan juga nih, yang nonton itu kemungkinan ada entah 1000 viewers dalam 1 hari. Dari 1000 tadi mungkinlah yang mau beli hanya sekitar 50 orang lah kemungkinan kan, 50 orang yang beli. Dan tuh orang yang beli ini merasakan nih, oh gini, ngobrol nih orangnya nih yang beli, ngasih tahu ke keluarganya, ini enak loh. Jadi feedbacknya itu berkepanjangan. Nah, jadi kalau untuk harga sebenarnya balik lagi sih dari kita juga yang menghadirkan kualitas dari si makanan, si brand tadi. Tapi kalau kita hanya istilahnya pakai jasa, tapi kita tidak menghadirkan produk yang baik, ya kita pun juga rugi besar ya, karena orang cukup sekali rasa ya udah nggak pengen lagi mau beli kan gitu. Kalau untuk pemula ya, saran saya sih sebaiknya memang harus ada disisihkan untuk kita memakai jasa endorsement. Mungkin 1 bulan cukup pakai 1 pun juga tidak masalah. Nah, hitunglah misalnya 1.500.000 mungkin untuk mendatangkan endorsement. Kita bisa menyisihkan 50.000 per hari.
ya nggak mungkin lah kita nggak bisa mengumpulkan segitu. Lagi pula nggak bakal rugi sih Bang sebenarnya, nggak ada kata rugi kalau kita untuk mempromosikan produk kita, nggak ada kata ruginya. Selagi kita benar-benar fokus serius dan yang kita hadirkan ini produknya ini memang benar-benar baik dan istilahnya ya berkualitas lah untuk para customer ini, mereka juga bakalan bolak-balik beli terus. Kecuali kalau kita hanya pengen jualan tanpa kita hadirkan ini sih, tanpa rasanya yang gimana-gimana kan orang jadi ya udah main beli sekali pengen tahu, ujung-ujung udah orang nggak balik lagi. Kita kalau untuk mempertahankan suatu usaha tetap kualitas kita utamakan. Kualitas sangat-sangat penting bagi saya. Kalau di saat kita udah jangan terlena ya istilahnya, kalau orang udah ramai peminatnya makin ramai, kita makin ya udah deh dikecilin deh, ya udah deh dirubah ini deh biar makin banyak nih untungnya, tapi tetap jangan sampai gitu. Mending kita ya udah kalau dapat punya kan kadang ada harga yang naik ya, kadang ada bahan-bahan baku yang naik ya, mau nggak mau kadang orang merubah apa sih namanya bahan untuk yang mencari lebih murah nih, agar apa sih harganya itu juga bisa sama jualnya kan. Tapi saya mau nggak mau harus tetap bertahan, dan mau nggak mau juga harus dinaikkan harganya biar tidak merubah rasa itu sama sekali. Makanya bisa sampai sekarang itu karena tadi saya nggak merubah teksturnya, saya nggak merubah kualitasnya, saya tidak merubah toppingannya yang dari dulu awal mulanya Donat Umbul hadir dari dulu ya sampailah ini tetap sama.